Assalamualaikum BPC Squad. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pembiasan cahaya dan lensa. Kamu pasti pernah dong melihat pelangi. Nah, ternyata fenomena alam yang satu ini terjadi karena adanya peristiwa pembiasan cahaya loh. Wah, apa tuh pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Oke, coba kamu perhatikan gambar di atas. Ada gambar tersebut, cahaya melewati dua medium dengan tingkat kerapatan yang berbeda, yaitu udara dan air. Udara memiliki susunan partikel yang lebih renggang, sehingga molekulnya dapat bergerak dengan bebas. Berbeda dengan air, ia memiliki susunan partikel yang lebih padat, sehingga molekulnya tidak mudah bergerak dengan bebas. Oleh karena itu, udara memiliki kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan air. Akibatnya, cahaya melewati medium dengan indeks bias lebih besar dan memiliki arah belok yang semakin besar pula loh. Medium dengan kerapatan optik yang lebih kecil berarti indeks biasnya akan lebih kecil juga. Akibatnya, cahaya melewati medium tersebut akan memiliki arah belok yang juga semakin kecil dari bidang batas antara dua medium. Sebelumnya, apa sih indeks bias itu? Indeks bias adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa udara dengan kecepatan cahaya di medium tersebut. Saat cahaya dibiaskan dari udara ke air, seperti gambar A ini, cahayanya akan merambat dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Air memiliki indeks bias yang lebih besar daripada udara, sehingga arah belok cahaya dari bidang batas dua medium yang besar. Oleh karena itu, jumlah akan dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal, seperti gambar tersebut. Sebaliknya, saat cahaya dibiaskan dari air ke udara, seperti gambar tersebut, cahaya akan merambat dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Udara memiliki indeks bias yang lebih kecil daripada air, sehingga arah belok cahaya dari bidang batas dua medium juga kecil. Oleh karena itu, cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Kamu dapat melihat perbedaannya kan antara gambar A dengan gambar B. Yang kedua, tentang lensa. Masih ingat nggak materi tentang sifat-sifat cahaya? Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat dibiaskan. Nah, benda yang dapat dibiaskan adalah benda bening dan tembus pandang terhadap cahaya. Contohnya adalah lensa. Nah, apa sih lensa itu? Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau satu bidang melengkung dan satu bidang datar. Lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya tebal tapi bagian tepinya tipis. Lensa cembung disebut juga sebagai lensa positif dan bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sinar-sinar istimewa yang ada pada lensa cembung adalah 1. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. 2. Sinar yang datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Sinar yang datang melalui titik pusat optik lensa tidak akan dibiaskan tetapi akan diteruskan. Nah, berdasarkan sifat bayangannya, itulah kenapa terdapat lensa cembung di dalam teropong bumi. Fungsinya adalah untuk membalikan bayangan yang dibuat oleh lensa objektif. Maka karena itu, para tentara bisa mengintai musuhnya dari jarak jauh karena jarak pandangnya diperdekat oleh teropong tersebut. Lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya tipis tapi bagian tepinya tebal. Lensa cekung disebut juga sebagai lensa negatif dan bersifat menyebarkan cahaya atau divergen.
Ada 3 sinar istimewa yang dibentuk oleh lensa cekung, yaitu 1. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. 2. Sinar yang datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. 3. Sinar yang datang melalui titik pusat optik lensa tidak akan dibiaskan tetapi akan diteruskan. Berdasarkan sifat bayangannya, lensa cekung diterapkan pada lubang pengintip pada pintu. Coba deh diingat-ingat. Lubang pengintip yang ada di pintu kamar hotel tempatmu menginap waktu liburan. Di pintunya pasti terdapat lubang kecil yang fungsinya adalah untuk melihat keluar ruangan dan mengetahui siapa tamu yang akan datang. Walaupun lubangnya kecil, tapi bidang penglihatannya kita akan jadi lebih luas kan? Nah, segitu pembelajaran tentang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.